alaihi hifdzul a'dha'is sab'ati min jami'il ma'asi. Wajib atas orang yang mukallaf menjaga anggota-anggota tubuhnya yang ada 7 dari seluruh maksiat. Fayajibu alaihi hifdzul aini anin nazari ila muharramin. Maka wajib atasnya oleh menjaga matanya dari memandang kepada barang yang diharamkan. Kan nadhari ila nisa'il ajnabiyat, seperti memandang kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Wa nadharil aurat, dan memandang kepada kekurangan-kekurangan orang lain. Wan nadhar bil istihqari ila muslim, dan memandang dengan menghina kepada orang lain. Wan nadhar fi baitil ghairi, dan ngintip-ngintip ke rumah orang lain bi ghairi idnihi, tanpa seizinnya. Wa hifdzul lisani minal kadhibi wal ghibati, wajib menjaga lidahnya dari bohong dan ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan, yaitu menyebutnya kamu akan saudaramu yang muslim, yakni orang lain, dengan sesuatu yang ia tidak sukainya, sekalipun kamu itu benar adanya. Wa minan namimati, dan daripada mengadu domba. Wa hiya naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din biqasdil ifsad wal fitnah, yaitu menyebarkan omongan orang, memindahkan omongan manusia sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan tujuan merusak dan menfitnah. Wa minal istihza'i bil muslimi, dan menjaga lidah daripada mengolok-olok dengan terhadap orang muslim, yakni orang lain. Wasukhriyati, dan mengejek dengannya. Wadhahiki, dan mentertawakan alaihi atasnya, istighfafan karena merendahkan, wahtihqaran lahu, dan menghina baginya. Wahibdul udhun, dan menjaga telinga, minal istima'i, daripada mendengar, ilal ghibati, kepada ghibah, wan namimati, dan namimah, wasairil aqwalil muharramah, dan setinggalnya ucapan-ucapan yang diharamkan. Wahibdul yadaini, dan menjaga 2 tangan, minat tadfifi, daripada mengurangi, fil kaili, pada takaran, wal wazni, dan timbangan, wal khiyanati, dan khianat, was sariqati, dan mencuri, wasairil umuril muharramati, dan setinggalnya perkara yang diharamkan, kal qatli, seperti membunuh, wad darbi, dan memukul, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Wa hifdzur rijlaini, dan menjaga 2 kaki, minal masyi, daripada berjalan, fi si'ayatin bi muslimin, pada menyakiti pada orang lain, au qatlihi, atau membunuhnya, au ma yadurruhu, atau sesuatu yang merugikannya, bi ghairi haqqin, tanpa ada hak. Wa ghairi dalika, dan selain yang demikian itu, min kulli ma harumal masyu alaihi, dari seluruh apa yang haram oleh berjalan menuju kepadanya. Wa hifdzul farji, dan menjaga kemaluan, minaz zina, daripada berzina, wal liwati, dan sodomi, awal istimna'i, dan onani, bil yadi, dengan tangan. Wa hifdzul batni, dan menjaga perut, min kulli muharram, dari setiap yang diharamkan, mislu akli riba, seperti makan riba, wa syurbi kulli muskirin, dan meminum tiap-tiap yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa kulli ma harramallahu ta'ala minal ma'kulat wal masyrubat, dan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Wallahu a'lamu bissawab. Ngaji berapa kali lagi?
Sekali lagi. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita 7 anggota. Yang di 7 anggota itu surga kita ataukah neraka kita tergantung pada 7 ini. Dan orang tidak akan maksiat kecuali menggunakan 1 dari 7 anggota. Orang nggak bakalan taat kecuali menggunakan 1 dari 7 anggotanya. Ada 7 anggota ini. Mana tuh anggota kita yang ada 7? 1 adalah mata, saudara. Mata. Kedua, telinga. Ketiga, lidah. Keempat, tangan. Kelima, kaki. Keenam, perut. Ketujuh, kemaluan. Ada 7. Pintu neraka ada 7. Neraka. Pandai menjaga anggota yang 7, maka 7 pintu neraka akan tertutup dan dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana saudara, 7 anggota ini merupakan nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Bilalah kita menggunakan nikmat ini untuk mendurhakai Allah, namanya kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu perbuatan yang tercela. Di samping nikmat 7 anggota ini juga amanah. Menyalahgunakan amanat maka namanya khianat. Kita jadi pimpinan cawe-cawe begitu, namanya disebut menyalahgunakan amanat. Jadi khianat. Dan khianat itu adalah pelanggaran besar. Kita nggak usah ngomongin pemimpin. Kita ini cawe-cawe nggak, tangan kita, mulut kita pada apa yang dilarang. Ini aja konsen kita. Urusan politik, urusan mereka yang bagian-bagian politik. Kita urusan politik nyelamatin kita dari dunia sampai akhirat. Ini penting. 7 anggota. Ini 7 ini kudu kita jaga. Mana itu yang 7? Namanya 1 mata. Seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib dalam agama jaga matanya. Gunakan nikmat mata. Untuk apa Tuhan kasih mata sama kita? 1 di antaranya untuk melihat Al-Quran. Lalu saudara, kita punya mata, tidak pernah dikasih kesempatan ngelihat Al-Quran barang sa'ain saban hari. Ada masalah apa kita dengan Allah? Ada hamba-hambanya diizinkan oleh Allah untuk lihat Al-Quran. Kita kagak dikasih kesempatan sama Allah. Ada masalah kayaknya kita sama Allah. Sampai Allah kagak izinin kitab sucinya dilihat oleh mata kita. Yang Allah suruh mata kita liatin TV, WA, liatin YouTube yang gak bermanfaat. Ada apa kita dengan Tuhan? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah suci, yang boleh dekat yang suci doang. Kita orang matanya kotor. Kalau orang habis dari got pengen ketemu presiden, datang ke istana negara, diusir oleh security, satpam, pas pampres. Pengen masuk aja nggak boleh. Kenapa kotor? Jangan-jangan kita punya mata kotor, kagak diizinin sama Allah. Kata Allah, lu mata jangan nurut sama dia untuk lihat Quran. Sehingga suka kau dibaca oleh dia dan dilihat oleh dia.
maka mata kita tak ada tertariknya sama Al-Quran. Padahal nanti dikubur, saat kita nggak ada bini, nggak ada anak, teman kita nggak ada, bakal ditanya mungkar nakir, ma imamuka, apa imammu? Kita jawab Quran, ya Rabb, imamku Quran. Mungkar nakir nggak percaya, panggil tuh Quran. Quran bener nggak? Kagak pernah lihat aku. WA mulu, WA sama TV, kagak. Maka digebuk kita. Siapa yang mau nolong kita? Kita bertanya sekarang sama Allah, ada apa kita hubungan dengan Allah? Mata kagak diizinin lihat Quran. Tapi kita nggak ada nyesel, nggak bertanya. Alangkah buruknya kita sebagai raja, hati kita memperlakukan rakyatnya sembrono kita. Maka ini mata adalah amanat untuk dijaga daripada memandang yang dilarang. Memandang yang dilarang, perempuan yang bukan mahramnya, begitu. Memandang kekurangan orang, aurat orang, ngintip aurat, lain yang namanya kapal terbang sama rok beda. Bila kapal terbang makin tinggi enggak kelihatan, lah rok makin tinggi makinan kelihatan. Kalau ngaji aja pengennya di belakang mulu, kalau sholat di belakang, kalau dangdutan paling depan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya ini? Aduh, udah beres ini. Aduh, begitu. Paling tidak majlis taklim samain sama dangdutan, ngaji itu di depan. Jumat sholat di depan, deket pintu mulu, deket pintu. Kalau Jumat ada yang Jumat deket pintu ada. Yang mana orangnya? Aduh. Kasihan ya kagak ngaji disalahin mulu. Begitu, saudara. Ya Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan wahai Nabi Muhammad ke orang laki, aduh matanya rendahin. Tuh begitu. Jangan melihat aurat. Ya Rabbana ya Karim, Ibrahim bin Adham pernah nangis. Dia pengen masuk tuh kolam renang. Karena banyak cewek-cewek cakep renang di situ. Lah kagak boleh sama yang jaga, kudu bayar. Mana karcisnya? Bayar dulu. Dia nangis Ibrahim bin Adham. Sejadi-jadinya ampe bingung, orang kagak diem dia, guling-guling. Ampelah bosnya turun. Kenapa ini? Dia pengen masuk nggak pakai karcis, saya larang. Lah dia nangis. Kata bosnya, kek, yang udah kakek. Udahlah buat lu gratis. Nggak apa-apa masuk. Kata Ibrahim bin Adham, bukan. Saya nangis bukan pengen masuk. Ini pengen maksiat doang pakai bayar. Masa surga gratis? Ada kotak amal pura-pura merem kalau Jumat pengen masuk surga, ngimpi. Emang ada yang pura-pura merem? Ini nggak bener ini. Yang kayak begini nih. Masuk neraka aja nggak bayar. Masa surga gratis? Ada apa mata kita nggak boleh memandang Al-Quran? Ada masalah apa kita dengan Allah sampai nggak diizinin? Bukankah kita adalah makhluknya? Yang lain diizinin lihat Quran, mata kita nggak. Ada salah apa kita dengan Allah? Tanya kita. Ini ada pelanggaran berat kita sama Allah. Nggak boleh kita mainnya. Udah kayak laler, nggak ada main ke tempat bunga-bungaan, mainnya di got. Ini kagak bener ini mata kita. Kita kudu jaga mata dari yang kayak begitu. Memandang orang lain dengan pandangan menghina. Jangan sama orang lain. Jangan menghina sama orang lain. Jangan. Begitu. Kalau kita itu kurang tepat jawabannya. Jangan pakai celengak-celinguk ke sana kemari, sana kemari. Gue nyari apa? Begitu. Jangan menghina orang. Tidak boleh kita mulia dan hinanya kita saat mati nanti. Bukan sekarang ukurannya. Berapa banyak orang dielulukan artis. Ini adalah artis teladan. Patut dicontoh, besok cerai. Kemana? Kita kalau belum mati-mati kita dan gitu masih gelap.
bebenah kita. Jangan kita ngintip rumah orang, ngintip ini, ngintip itu, begitu. Nggak usah begitu. Ini nggak benar. Kita jangan menghina orang yang lagi sujud sementara kita diri. Suatu saat yang sujud diri kita nanti nyungsruk. Jangan. Kita ngerti. Begitu ngerti kita. Begitu. Kita ngerti. Jadi kita harus paham. Kalau main catur. Kalau rajanya udah jalan ke sana kemari. Jalan ke sana kemari. Itu udah mau runtuh tuh, panik tuh raja. Kalau rajanya masih diem aja di kotaknya, itu masih aman, baru pion, benteng, kuda. Kalau rajanya udah kesana kemari, cawe-cawe, ini ada masalah, sebetulnya ada masalah ini. Kalau rajanya jalan-jalan mulu. Ini ngaji kita, ngaji, jangan ke sono-sono. Ngomongin catur saya. Apa ngaji udah aja ya? Jadi batuk di saya juga kalau saudara nyengir-nyengir. Kita nggak usah ngomongin politik lah. Begitu, apalagi kayak model yang ngaji-ngaji nih cerdas. Begitu. Nggak usah puyang-puyang. Begitu. Yang kayak begitu tanya aja sama orang yang kagak sekolah aja ngerti. Apalagi yang ngaji. Calonnya ada berapa calon? Ada berapa? Ada 3. Tuh kalau 14 Februari tuh ada 3 tuh. Kira-kira yang kalah berapa? Yang menang? Tuh. Tuh aja yang kagak sekolah aja ngerti. Masa yang ngaji kagak ngerti? Udah kita urusan ngaji aja. Kita urusan ngaji aja, nggak usah ngomongin ke situ-situ. Kita mengaji aja. 1, jaga mata. Kedua anggota tubuh kita yang harus kita jaga adalah lidah. Bahkan lidah ini saban pagi kata Nabi dikeroyok di demo. Cuman orang agak paham. Saban pagi. Setiap subuh lidah kita di demo. Oleh apa? Oleh mata, telinga, perut, kemaluan, tangan, kaki. Semuanya pada ngomong. Ya lisan. Idza istaqamta istaqamna. Wa idza wajajta wajajna. Lidah, lu lempeng kayak alip, gua lempeng. Lu belok, jangan harap gua lempeng, susah. Begitu. Ini lidah kudu kita jaga, jangan bohong. Yang jujur aja. Gak usah. Mau ngapain kita bohong-bohong hidup. Begitu. Jangan. Begitu. Jangan. Begitu. Kecuali sama bini, boleh dah bohong. Begitu, masaknya di asin. Gimana bang? Nikmat. Bohong, dapat ganjaran. Jangan kita bilang, pih asin. Lu mau bang, geblek amat, gue udah nyuci, ngomong, ngantar bocah sekolah, nyetrika, nyapu. Lu timbang gares doang, nyelak mulut tuh jadi ribut. Bohong dikit nggak apa-apa. Nikmat, padahal kagak. Udah gitu aja. Nggak usah jujur-jujur. Bininya hitam bikin kopi, marah. Bohong nggak apa-apa, sama bini nggak apa, cantik. Udah gitu aja. Begitu. Ada seorang kakek-kakek cakep. Kalau panggil bininya sayang, cinta, cantik, ampe. Anak muda lihat dia luar biasa. Ini jarang kakek-kakek kayak begini mesranya ini. Apa amalannya punya bisa begini nih? Kata dia, bukan masalah amalan, gua lupa nama bini gua. Bininya udah pikun dia lupa. Ya udah panggil cinta aja. Gitu coba. Itu begitu. Bohong dikit enggak apa-apa. Begitu, kurang garam nikmat. Andai tambah garam dikit, tambah nikmat kepap. Begitu. Yang enak aja. Enak aja begitu. Puji. Tapi harus sabar. Kalau nggak sabar ribut mulu. Ada seorang suami pulang ngaji habis sisa. Datang habis ngasih sisa ada pengajian, pulang. Ada makanan siapin sama bininya makan. Bang makan, bang makan. Kata kiainya puji masakan bini gede ganjarannya. Dia bilang habis makan subhanallah.
Masakanmu mah nikmat banget. Tuh lagi duduk diri. Udah zaman kibenen lu kawin sama gua, ora pernah muji-muji. Pas tetangga sebelah habis meninggal lakinya, bagi makanan, lu puji dia. Tahu kagak? Tuh, sabar. Emang begitu. Tapi kalau dilihat dari wajahnya, kalau istrinya bapak ini kan orang baik-baik, nggak pernah ngomel, begitu kan cakep nampaknya. Cuman rada nyengirnya ini yang rada curiga saya. Begitu. Jangan gibah. Gibah itu apa sih? Apalagi zaman pemilu. Saya pengen buru-buru 14 Februari. Pegel. Begitu. Pengen buru-buru capek. Kasihan. Ini saling menggibah. Ini. Begitu. Gibah itu apa? Menyebutkan orang lain hal yang dia tidak suka. Meski benar. Tidak boleh kita menggibah orang. Apalagi lah menggibah ulama. Aduh, tambah gede dosanya. Jangan. Namimah, apalagi zaman sekarang adu domba mulu. Sini diomong ini, sini ngomong gini. Ini tidak benar. Kita kudu dijaga nih mulut. Mulut. Gantinya mulut adalah tangan. Sar, jangan men-share aja. Dilihat dulu. Baru judul aja dulu men-share aja, isinya apa kagak tahu. Begitu. Tidak usah. Menghina orang. Nggak boleh. Mentertawakan orang. Nggak usah. Itu dosa. Jadi dosa nih banyak. Ada dosa mata. Ada dosa lidah. Ini nggak boleh. Itu kudu ditobati semuanya. Kenapa mulut kita kurang mau baca solawat? Nabi Muhammad nggak redo sama kita baca solawat, kotor mulutnya. Taubat dulu baru enak mulutnya. Tak izin Nabi Muhammad Nabi yang suci. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuribu anhu natiqun bifami. Kita kenapa kurang mau baca salawat? Terlalu kotor. Kita menghina orang. Nggak usah gitu. Doa, jaga lidah. 3, jaga kuping. Jangan dengerin orang ngomongin orang, nggak usah dengar. Orang adu domba, apa aja yang agak benar-benar, nggak usah dengar. Rusak kita. Itu mah parah banget. Ada orang mau ngomongin orang, bang jangan di depan pintu, di dalam aja. Kita bikin kopi, nyediain lampu, ya tambah gede lagi dosanya. Nyediain tempat. Lo kalau datang kemari mau ngomongin orang, pulang. Bikin dosa aja. Begitu. Jangan kita jaga itu. Yang namanya kuping nih. Mendengar yang enak-enak. Yang haram-haram. Tidak boleh. Bahaya. Mana lagi? Menjaga tangan. Jangan ngurangin timbangan. Jangan nge-share yang agak-agak. Gitu, jangan buat kita khianat, jangan buat nyolong, jangan nanda tangani yang bakal merugikan rakyat. Begitu. Ini tanda tangan ini undang-undang kebijakan apa jangan. Ini tangan, jangan asal. Begitu, tangan kita harus dijaga. Ini bakal ditanya sama Allah. Bahaya. Jangan. Bahaya. Kita kudu jaga, jangan khianat. Ada barang titipan, pakai tangan kita, pakai diumpetin. Begitu, ini kagak benar. Jangan nyolong. Begitu, ngambil harta anak yatim, yang dijual yatim, dimakan aja sama dia. Begitu, dijual mulu. Mau ngapain? Begitu. Nah ini udah kagak benar. Yang kayak begitu. Nggak boleh membunuh. Nggak boleh mukul orang sembarangan. Ini repot nih tangan. Bahaya. Ini harus kita jaga. Mana lagi kaki. Dijaga, jangan jalan ke majelis-majelis dangdutan. Majelis jaipongan. Yang agak-agak. Yang haram nggak usah. Jalan ke masjid. Ke majelis ilmu. Ini bakal ditanya kaki. Buat ngelangkah kemana ya Rabbana, ke tempat mancing mau jauh nyampe, ke majlis taklim,
kadang samping rumahnya orang nyampe-nyampe. Emang ada yang kayak begitu tuh. Ini jadi masalah. Ini kaki nih. Kita jaga, jangan sampai membunuh orang, jangan jalan untuk merugikan orang lain, jangan jalan ke pejabat-pejabat, kaki mau ngapain? Ngapain? Repot kalau kiai jalan ke pejabat-pejabat, iya aja nantinya. Begitu, suka disebut sama orang-orang imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung amplop jawani piro, begitu. Jadi ribet. Udah begitu, jadi ribet. Ya kayak begitu. Ini kaki ini harus kita jaga. Begitu, gitu bahaya. Begitu, harus kita jaga. Ngeri. Mana lagi kaki tuh? Apa aja dah yang bakal dilarang oleh agama. Jangan kita jalan ke tempat yang tidak benar, jalan jauh dari orang tua, mendurhakai salah ini. Ini bahaya. Mana lagi yang harus kita jaga? Kemaluan. Dilarang berzina, naudzubillah, bahaya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemaluan kita. Jangan sodomi, lesbi, onani, jangan. Haram. Dosa-dosa besar. Begitu, dosa, tidak boleh. Kemaluan kita harus kita jaga. Begitu harus kita jaga. Daripada hal-hal yang dilarang oleh agama. Harus dijaga. Bahaya. Itu bahaya. Ini jadi ribet. Mana lagi yang kudu kita jaga, saudara? Yang kudulah kita jaga perut. Dari mulai kita mata, lidah, telinga, tangan, kaki, kemaluan. Yang ketujuh perut, ini perut. Jangan sampai ada barang haram masuk di perut. Jadi bensin. Motor bensinnya murni, jalannya lancar. Kalau bensinnya campuran, jalannya endet-endetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Ada orang kagak zohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Patut diduga bensinnya air. Kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Bensinnya campuran. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, ibadah terus. Patut kita husnudon bensinnya pertama. Begitu. Ini perut, ini sumbernya. Jangan makan harta riba. Jangan. Bahaya. Begitu, riba haram. Itu bahaya. Jangan minum minuman yang dilarang. Teh botol, cap topi miring. Gak usah. Begitu. Kalau bir boleh. Ya kalau bir peletok gak apa-apa. Kalau bir peletok, tau bir peletok nggak? Itu sih pakai judul bir-bir aja, itu mau jahe. Orang Betawi itu mau pakai bahasanya aja. Bandrek. Iya, gitu. Jangan morfin, apa sabu-sabu apa, ini tidak boleh. Bahaya, dosanya besar. Apalagi orang berzina, miskin. Gak bakalan kaya. Habis hartanya. Ini perut. Jangan sampai ada yang barang mau kemabukan. Jangan sampai harta anak yatim masuk. Begitu. Di perut kita. Bedain. Bahaya. Ini harus kita jaga. Begitu merusak harta anak yatim. Digunakan pada hal yang tidak benar. Ini dosa besar. Harus kita jaga. Singkatnya, makanan apa yang jadi haram, minuman apa yang diharamkan oleh agama, kita harus jauhi. Kita harus jauhi. 7 anggota. Ini semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a
wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Mau tangan, mau kaki, mau kuping, mau mata, apa aja bakal dimintai pertanggungjawaban. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan bulan Rajab ini bulan cocok kita balik sama Allah, bulan merenung. Ada apa ini mulut kita kagak boleh baca Quran? Ada apa mata kita enggak boleh lihat Quran? Ada apa kaki kita enggak bisa jalan ke majelis ilmu? Ada apa tangan kita enggak bisa nulis yang baik-baik? Ada apa ini? Kita harus bertanya. Harus bertanya, kenapa kita dilarang dekat sama Allah? Inilah bulan untuk menjaga anggota tubuh kita. Karena semuanya, hati kita namanya presiden, tangan kaki namanya rakyat. Maka rakyat ini harus dijaga oleh kita. Jangan sampai melakukan pelanggaran dan kita repot, bakal ditanya, ku beri mata kau untuk apa? Ku beri kaki untuk apa? Ku beri tangan, perut untuk apa? Semuanya bakal ditanyai oleh Allah dan itu repot. Pusingin yang kayak begini nih. Termasuk coblosan. Lu nyoblos jangan sampai salah. Begitu bakal diminta pertanggungjawabannya selagu-lagunya. Bahaya. Tapi silakan karena calon kita semuanya muslim. Mana yang kau suka? Pilihlah. Silakan. Begitu standarnya terserah. Begitu, saya mau orang majelis, kata dia, saya nyari yang bisa ngimamin sholat, bisa khutbah. Oh ya silakan. Itu urusannya. Yang penting kita jangan karena duit, jangan karena apa. Tapi karena muslim wajib. Ini tangan, jangan sampai salah. Jangan sampai salah, bahaya. Bahaya. Apalagi lagi 100.000, ya Allah 5 tahun, orang ada apa-apanya saban hari dinilai, rugi. Kita bertanggung jawab. Kalau pengen kita bersejahtera ya kita semuanya. Ini tangan harus dijaga, jangan sembarangan. Jadi rusak adanya. Bahaya kita. Ini 7 anggota ini, siapa pandai menjaganya akan menutup 7 pintu neraka. 7 anggota gambaran 7 hari dalam seminggu. Kita kudu jaga. Semuanya ini bersumber dari hati yang harus belajar kenal tentang Allah. Maka kita harus menjaga anggota tubuh kita, saudara. Ngeri kita. Semuanya bakal ditanyai sama Allah. Ini amanat yang bakal dimintai pertanggungjawaban. Dan nggak usah ngomong bagaimana itu presiden tanggung jawabannya, bagaimana DPR ini korupsi ini. Nah itu urusan dia dengan Allah. Kita yang bakal ditanya di akhirat. Kita nggak bakal ditanya tuh presiden kelakuannya kayak apa, nggak ditanya. Begitu. Hatta iblis kita nggak pernah ngomong seumur hidupnya laknatullah, iblis terlaknat. Seumur hidup kita nggak pernah ngomong begitu. Kita nggak bakal ditanya sama Allah, kenapa kau tidak melaknat iblis? Enggak. Tapi kalau kita melaknat, jangankan orang, binatang, kucing, bangsat doang, bakal ditanya kita. Dan ini yang harus kita pusingin dalam hidup. Tuba liman syaghala uyubuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mikirin kekurangan diri, tak keburu untuk mengomentari kekurangan orang lain. Tak capek dalam hidup. Dosa kita aja udah banyak, mau nambah-nambahin dosa rugi.
Maka kaki kita harus kita mulai tuntun jalan ke tempat-tempat yang di sana ada ridha Allah. Perut kita sudah mulai harus dijaga. Inilah sumber penyakit. Penyakit itu bukan durian, bukan kopi, bukan daging, bukan emping, bukan kangkung, bukan. Tapi yang bikin penyakit barang haram yang kita makan. Nasi uduk bil dapat nyolong timbul penyakit. Kopi barang halal obat. Maka halal haram ini yang bakal menimbulkan penyakit. Bila kita mata udah kurang lihat, bersyukur sama Allah karena sering digunakan buat maksiat. Kasihan Allah sama kita daripada dosanya banyak, gua kasih buta juga nih orang. Begitu. Kaki kita uratnya pada asam urat, bukan asam sulfat, asam urat. Ya ini kita kudu bersyukur sehingga kita nggak ngeluyur yang kagak, berjalannya ke masjid, ke majelis, bagus. Allah sayang sama kita. Intinya saudara, taubat kita, balik sama Allah, nanya sama Allah, ya Rabb, apa ini mata nggak boleh lihat Quran ya Rabb? Orang lain boleh, kok saya kagak? Ada apa ini ya Rabb? Ampuni ya Rabb, izinkan saya biar memandang Al-Quran ya Rabb. Begitulah kita hidup. Tangan kita buat berzikir, ngitung tasbih, silakan, yang bagus. Ini bakal ditanyai nanti, ribet urusannya, ribet.